Dunia pendidikan tinggi kita saat ini sedang berada di sebuah persimpangan yang sangat krusial. Bayangkan, di satu sisi ada jalan yang sudah kita kenal betul, mempertahankan tradisi birokrasi yang, jujur aja, sudah terasa usang. Nah, di sisi lain, ada sebuah lompatan besar menuju tata kelola yang jauh lebih gesit, lebih lincah, lebih digital. Dalam diskusi kita kali ini, kita akan bedah tuntas pergeseran fundamental ini. Jadi, pertanyaan utamanya begini. Apakah universitas kita mampu berevolusi untuk menjawab tantangan zaman? Atau jangan-jangan mereka justru sedang menuju kepunahan secara fungsional? Ini taruhannya besar sekali, dan jawabannya sangat bergantung pada kemampuan kita untuk berubah dari dalam. Oke, untuk membedah isu ini secara runut, kita akan melewati 6 bagian. Mulai dari melihat kenapa model lama mulai goyah, sampai nanti kita tarik kesimpulan yang tegas. Mari kita langsung mulai saja dengan bagian yang pertama. Kita awali dengan bagian pertama, sejak kala birokrasi. Disinilah kita akan mengurai akar masalahnya, yaitu kenapa sih cara-cara lama dalam mengelola universitas itu sekarang bukan cuma nggak relevan lagi, tapi malah sudah jadi penghambat kemajuan. Coba kita lihat ke belakang. Dulu, apa sih yang bikin sebuah universitas itu punya reputasi? Ya, seringkali usianya yang sudah ratusan tahun, gedungnya yang megah, itu jadi simbol kebanggaan. Tapi di era digital seperti sekarang ini, ternyata tembok-tembok fisik itu enggak lagi jadi ukuran utama. Reputasi itu definisinya sudah bergeser total. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa tua kampus Anda, tapi yang jauh lebih penting, seberapa cepat kampus Anda bisa beradaptasi dengan perubahan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kedua, paradigma tata kelola baru. Setelah kita paham kalau model lama itu sudah di ujung tanduk, sekarang waktunya kita lihat pergeseran struktur dan juga filosofi apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk membangun universitas modern. Nah, perubahan yang paling mendasar itu ada di strukturnya. Kita harus berani meninggalkan model piramida yang kaku, yang mana instruksi itu jalannya lambat dari atas ke bawah. Kita harus bergerak ke model jaringan yang dinamis. Di model jaringan inilah sekat-sekat antar disiplin ilmu bisa diruntuhkan untuk memicu kolaborasi dan inovasi yang benar-benar menjawab kebutuhan industri. Konsep intinya adalah agile governance, atau gampangnya tata kelola yang lincah. Maksudnya apa? Sederhana saja. Wewenang untuk mengambil keputusan itu diberikan langsung ke unit yang paling dekat dengan masalahnya. Jadi, desentralisasi fungsional istilahnya. Tujuannya, tentu saja, supaya responsnya bisa cepat dan relevan. Nggak perlu lagi tuh terjebak di labirin birokrasi yang panjang dan terus terang melelahkan. Pergeseran ini juga menuntut adanya revolusi mindset atau pola pikir. Dari yang tadinya sekedar manajemen administratif yang bisa dibilang terobsesi pada kepatuhan aturan, kita harus beralih ke jiwa kewirausahaan akademik. Fokusnya bukan lagi soal prosedur, tapi soal menciptakan nilai, membangun kemandirian finansial, dan memastikan setiap program studi itu benar-benar nyambung dengan dunia kerja. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga, pilar transformasi digital. Sekarang, kita akan lihat lebih dalam teknologi apa saja sih yang menjadi fondasi dan tulang punggung dari model tata kelola universitas yang baru ini. Jantung manajemen modern itu bukan lagi soal intuisi pimpinan, tapi soal data yang solid. Dengan analisis prediktif misalnya, kita bisa mengantisipasi kebutuhan pasar kerja. Lalu, transparansi keuangan digital memastikan setiap rupiah itu dialokasikan secara efisien. Dan yang juga penting, dashboard penjaminan mutu otomatis mengubah evaluasi dari yang tadinya ritual tahunan menjadi pemantauan kinerja secara real-time. Salah satu implementasi teknologi yang paling penting itu ada di konsep pendidikan berbasis luaran, atau yang kita kenal sebagai OBE. Jadi ini adalah sebuah kerangka di mana kurikulum itu nggak lagi dirancang dalam ruang hampa, tapi didasarkan pada kompetensi nyata yang dibutuhkan di dunia profesional. Dan ini bisa diukur dan diverifikasi langsung lewat profil karir para alumni. Nah, kehebatan OBE ini ada pada sistem loop tertutupnya yang cerdas. Jadi sistem ini bisa mengoreksi dirinya sendiri. Mulai dari penentuan capaian lulusan, sistem akan membandingkannya dengan data alumni di dunia kerja. Kalau ada gap atau kesenjangan yang terdeteksi, sistem secara otomatis akan kasih sinyal untuk merevisi kurikulum. Inilah yang memastikan kurikulum kita selalu relevan, nggak ketinggalan zaman. Tentu saja sistem dan teknologi secanggih apapun nggak akan ada artinya tanpa manusia. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian keempat, elemen yang paling krusial, yaitu manusia. Kita akan bahas bagaimana peran pemimpin, dosen, dan juga mahasiswa harus kita definisikan ulang. Pemimpin di era digital itu harus lebih dari sekedar manajer. Mereka harus jadi visioner, artinya harus inovatif, berani memangkas prosedur yang menghambat. Lalu, fasih secara digital, bisa memanfaatkan teknologi sebagai akselerator. Dan yang paling penting, harus berpusat pada manusia,
memastikan bahwa teknologi itu jadi alat untuk mengangkat martabat kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Cara kita memandang dosen juga harus berubah total. Lewat pendekatan talent management, dosen itu bukan lagi sekedar staf administrasi, tapi aset intelektual yang paling berharga. Ini berarti beban kerjanya harus dibedakan sesuai keahlian. Ada yang fokus riset, ada yang pengabdian, dan mereka juga wajib difasilitasi untuk meningkatkan keterampilan digitalnya supaya selalu terdepan. Dan pada akhirnya, semua ekosistem ini harus bermuara pada satu titik pusat, mahasiswa. Mahasiswa zaman sekarang itu adalah konsumen pendidikan yang cerdas dan punya pilihan. Mereka menuntut jalur belajar yang bisa dipersonalisasi dan juga layanan administrasi yang efisien lewat satu pintu digital. Jadi sistemlah yang harus beradaptasi untuk mereka, bukan mahasiswa yang disuruh beradaptasi dengan sistem. Ya, membayangkan transformasi ini memang kelihatannya mudah, tapi menjalankannya itu penuh tantangan. Di bagian kelima ini, kita akan coba lihat secara jujur dan realistis apa saja sih rintangan yang biasanya muncul dan bagaimana strategi untuk menaklukkannya. Oke, setidaknya ada 3 tantangan besar. Pertama, resistensi dari kelompok yang sudah nyaman dengan cara lama. Solusinya, komunikasi visi yang kuat dan insentif berbasis kinerja. Kedua, kesenjangan kemampuan digital. Ini diatasi dengan pelatihan intensif dan membuat sistem yang mudah digunakan. Ketiga, regulasi dari pusat yang terkadang kaku. Nah, ini bisa disiasati dengan memaksimalkan otonomi kampus untuk berinovasi dari dalam. Dan sampailah kita di bagian terakhir. Kesimpulannya sangat tegas dan bisa dibilang tidak bisa ditawar lagi. Adaptasi atau tereliminasi. Ini adalah sebuah keharusan mutlak bagi keberlangsungan hidup pendidikan tinggi di era kita sekarang. Poin terpenting dari seluruh diskusi kita bisa dirangkum di sini. Transformasi ini pada dasarnya bukanlah proyek teknologi, tapi ini adalah revolusi budaya. Ini bukan sekedar mengganti kertas dengan aplikasi, tapi ini soal mengubah pola pikir. Dari pola pikir birokrat menjadi pola pikir wirausaha. Dari yang kaku menjadi lincah. Jadi, inilah inti dari semuanya. Kunci sukses sebuah universitas di masa depan adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan 2 hal ini. Di satu sisi, menjaga stabilitas dan wibawa akademik yang tinggi, sementara di sisi lain punya fleksibilitas operasional untuk bergerak secepat perubahan itu sendiri. Maka dari itu, saya ingin mengembalikan pertanyaan ini kepada Anda. Setelah kita membedah semua ini, coba refleksikan, di mana posisi institusi Anda saat ini? Apakah sudah berada di jalur evolusi yang tepat, atau mungkin masih terjebak dalam model yang sedang menuju kepunahan? Tentu saja, transformasi besar seperti ini butuh dialog dan wawasan yang terus-menerus ya. Nah, kalau Anda merasa pembahasan seperti ini penting dan ingin terus jadi bagian dari percakapan ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal Ruang Dosen. Pastikan juga aktifkan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan kalau ada video baru. Dan kalau menurut Anda video ini bermanfaat, yuk kita bantu sebarkan ilmunya dengan klik like dan share. Terima kasih.